mualaf banyak yang masuk Islam karena berpikir, belajar dan juga ilmu pengetahuan. Kalau masuk agama Kristen enggak, biasanya ketemu Tuhan katanya di Ka'bah pula lagi katanya kan di Ka'bah. Nggak perlu belajar untuk jadi Kristen, cukup berbuat dosa dengan sebanyak-banyaknya nanti dijamah sama Tuhan karena Tuhan yang udah janjiin. Kata Tuhan yang orang Kristen apa? Aku datang untuk para pendosa. Pengen ketemu Tuhan? Banyak dong berbuat dosa. Ingin bertemu dengan Tuhan yang umat Kristen, berbuatlah dosa sebanyak-banyaknya karena Yesus berkata, aku datang untuk para pendosa. Selebeo. Masih dosanya tuh kalau misalnya kalian udah banyak-banyak dosa tapi belum didatangin Yesus, mungkin kurang maksimal. Kayak Paulus dong, ya bunuh satu orang. Kalian bunuh aja banyak-banyak, bisa jadi didatangin Yesus, kan gitu. Gitu ya. Buang dulu ingusmu. Nggak bisa. Kenapa saya harus buang ingus dulu? Tuhan kau ada di ingusku. Kok kau pula terganggu sama ingusku? Pergi kau dari sini, ngapain kau di sini hantu? Kau ngapain? Ngapain kau nonton aku? Ingus aku kok kau suruh buang? Kalau aku pengen apa namanya? Pengen menjaga ingus ini kenapa rupanya? Hah? Hah? Apa? Kalau aku ingin menyelamatkan hidungku ini dari hempasan-hempasan, kenapa kau yang sibuk? Ya Islam, tapi kenapa kau ngurusin ingusku? Kenapa kau ngurusin lubang bibirmu? Nama servant of Allah, tapi kau ngurusin lubang hidungku, aneh. Buang dulu ingusmu katanya. Suka aku lah ingusku. Oten itu, mana ada orang Islam? Mana ada orang Islam kalau komentar itu kayak gitu? Orang Islam tuh komentarnya baik-baik semua, apalagi sama aku. Kecuali yang iri dan dengki sama aku. Mana mungkin orang Islam tuh buang ingusmu dulu katanya. Mana ada kayak gitu, bapak moyangnya lah kan? Kenapa Islam kalah dari segi ekonomi? Nenek kau kalah, Burundi negara termiskin Kristen. Negara terkaya tuh sekarang tuh yang paling terkaya negara itu mayoritasnya Islam. Kau nggak tahu Dubai Emirat Arab, Brunei Darussalam. Kau Burundi itu Kristen. Kau ini, oh kamu bahas negara Inggris yang kaya? Ya iyalah kaya karena dulu pernah menjajah. Negara-negara Kristen itu kaya karena jual meki sama jual senjata. Paham kalian? Jual narkoba sama jual miras. Kalau negara-negara Arab itu karena dapat rahmat dari Allah, ada minyaknya. Brunei Darussalam karena pengelolaannya. Kalian negara Kristen kaya? Ya iyalah kaya, jual perempuan kau. Nggak tahu diri, nggak tahu malu banget lu ya pada ya. Kalian tuh sadar gak sih? Amerika itu kaya kenapa? Karena berhutang dan nggak mampu bayar hutangnya sekarang sayang. Aduh, belajarlah ini apa namanya ilmu politik ya. Filipina itu Kristen sayang. Negara mana Kristen yang kaya coba? Rusia. Ya, coba aku tanya dulu Rusia, ya. Coba siapa orang Rusia yang cerdas karena baca Bible? Sebut namanya satu biji. Hah? Aneh kalian itu loh. Mamat gak sunat tapi kenapa Islam ngikutin sunat? Kok kau pula yang bilang Nabi Muhammad gak sunat? Yang lucu itu ketika Tuhan kau dibilang disunat. Siapa yang nengok burungnya? Kalau Nabi Muhammad ada yang bilang dia bersunat, pasti bisa kami buktikan Nabi Muhammad disunat. Kenapa? Dia punya istri yang bisa mengetahui dia sunat atau tidak. Tidak mungkin satupun istrinya diam dan bungkam ketika dia tidak disunat, tapi dia nyuruh orang bersunat. Gak mungkin. Tapi Tuhan kau punya kenti, siapa yang lihat? Sehingga si Lukas, kenapa si Lukas bisa tahu Tuhan kau bersunat? Coba, apakah dia pernah pegang? Atau pernah lihat? Atau pernah pipis bareng, ngintip? Oh itu udah gak ada kulup tuh. Oh sunat dia. Dari mana si Lukas tahu? Coba kau jawab. Kalau Nabi Muhammad SAW nggak ada yang pernah mengatakan istri-istrinya bahwa beliau nggak bersunat. Nggak mungkin istrinya nggak tahu, ya. Mungkin bini kau kali mungkin yang nggak tahu kau bersunat atau tidak karena burung kau tuh mungkin kayak jerawat, jadi nggak tahu sunat atau enggaknya. Ya. Kau bilang Nabi Muhammad tidak bersunat. Memangnya kayak Tuhanmu ngajarin tapi nggak mempraktekkan. Kalau Nabi kami itu mengajarkan sekaligus mempraktekkan. Kalau Tuhanmu kan ngurung kayak gini kan. Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan kata dia. Pas dia ditampar dia nggak ngasih pipi kiri lagi, itu cuma ngajarin doang tapi nggak berani ngejalanin.
Nabi kami apabila mengajar, apa yang diajarkannya dia jalankan. Nabi kami. Itulah ya. Apa tema kita, teman-teman? Tema kita apa? Tema kita apa? Batuk adek bang. Ya, ini Kristen atau Islam? Ya, assalamualaikum, Uni Rifa. Islam apa Kristen bang? Ya, aku mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi Kristen juga wabarakatuh. ngucapin, Kristen itu juga ngucapin salam abangku. Alhamdulillah, aku Muslim sejak lahir. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang Islam, aku cuma mengingatkan. Kita sesama Muslim kan bersaudara, saling mengingatkan. Tadi yang aku dimaki-maki, aku bilang buang ingus. Maksudnya aku sekeluarga biar enak dengernya. Kan aku juga gini bang. Jadi jangan salah paham. Maksudnya Iya. mengingatkan. Iya. Oke, stop. Pertama, saya ini sering berhadapan dengan Kristen. Biasanya orang Kristen yang komentar begitu. Yang kedua, Bang, saya ini nggak ada ingus, Bang. Saya cuma ada polip. Polip itu yang membuat saya sulit. Amandel, bukan amandel, apa namanya? Bukan. Semacam Polip. itu. Iya, polip. Ya. Ya. Aduh, maaf. Dan abang itu typingannya tidak ada apa namanya ya, kayak emoticonnya nggak ada. Iya. Tidak ada. Pokoknya, Saya salah paham. pokoknya seperti Oten lah. Ini gara-gara ketularan Oten ini. Ya udah, kalau itu saya yang minta maaf ya, saya salah paham ya. Ya, saya juga minta Saya maaf minta ya, Uni. maaf sama-sama ya. Intinya gini, Bang. Ya. Saya ini kan sudah sering berhadapan dengan Oten. Oten itu rata-rata tuh mereka itu menyerangnya tuh fisik pribadi. Betul. Ya enggak? Jadi saya betul. melihat komentar abang itu sama seperti komentar Oten. Artinya saya salah paham. Tapi niat abang sebetulnya baik kan? Iya. Saya kasih kejelasan dulu nih. Pertama, saya ini ada polip. Polip itu ada daging yang cukup lumayan berkembang di dekat hidung sehingga membuat kita terdengar bindeng. Iya, benar-benar Dia itu bukan ingus. Tapi betul. teman-teman akan mendengarkan saya kayak ngirup ingus, padahal itu adalah jadi gitu. Kalau penonton lama saya itu sudah tahu semua kalau saya itu bindeng. Iya. Ya, insya Allah nanti sehat kembali seperti sedia kala ya, Uni. Ya, jadi begitu aja pesan saya. Sorry ya Bang ya. Iya sama, saya juga minta, saya yang minta maaf. Islam, ya, besok teman-teman Islam yang komentar apa namanya, kasih tanda biar saya tahu apa kan ada itunya ya, biar aman gitu, biar saya nggak salah paham. Saya selalu insya Allah badan sehat, rasanya nggak pernah absen. Saya selalu di bawah menyimak Unirifa, PST Loading, Bang Juma, Ustadz Yusuf. Tapi abang sakit hati nggak? Saya minta maaf ya. Enggak. Kita umat Islam, kalau saya prinsipnya begini, Uni. Kalau ada orang memaki saya sebetulnya introspeksi diri. Kenapa orang itu memaki saya? Apakah saya ada tindakan saya atau kata-kata saya yang menyakitkan dia sehingga dia memaki saya? Saya nggak langsung spontanitas. Maka saya naik ke sini, ya itulah indahnya Islam. Iya, karena saya salah paham. Oke, saya takutnya tuh orang Kristen pakai nama-nama Allah gitu kan. Ya, oke Bang, makasih banyak ya. Sama-sama, Uni. Saya pribadi minta maaf sama Abang dan keluarga. Mungkin bisa jadi keluarga Abang juga nonton. Saya tidak ada niat untuk menyakiti hati Abang, tapi saya biasanya menghadapi Oten, makanya karakternya keras gitu. Tahu Uni. Ya Bang ya. Ya, sehat selalu Uni. Sama-sama, makasih kembali doanya kepada Abang.